Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Kurniawati, mahasiswa PMM dari Universitas Jambi ke Universitas Muhammadiyah Kendari. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Analisis Pemasaran Kelapa Sawit di Desa Pematang Kabau. Kelapa sawit merupakan komoditas tanaman perkebunan yang paling menguntungkan dalam pengoptimalan perekonomian daerah, khususnya dalam penyediaan bahan pangan nabati atau minyak goreng, memperoleh devisa dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat dan lain sebagainya. Petani harus memilih pembeli kelapa sawit yang paling menguntungkan untuk pengoptimalan saluran pemasaran. Namun, masih banyak beberapa petani yang memilih saluran pemasarannya yang salah, sehingga sangat tidak efisien dalam saluran pemasarannya. Saluran pemasaran TBS atau tandan buah segar itu apa sih? Saluran pemasaran TBS adalah aliran atau rantai pemasaran dari petani ini sebagai produsen kelapa sawit ke pabrik sampai kepada pabrik pengolahan kelapa sawit sampai kepada ke konsumen yang menikmati produk hasil olahan kelapa sawit tersebut. Di sini saya melakukan riset analisis pemasaran produk kelapa sawit di Desa Pematang Kabau adalah untuk mengetahui dan menganalisis saluran pemasaran kelapa sawit di Desa Pematang Kabau dan mana yang paling menguntungkan bagi petani. Lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di Desa Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi, dan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2021. Metode yang saya gunakan dalam menganalisis riset mini saya ini yaitu dengan wawancara langsung atau biasa yang disebut dengan metode deskriptif. Rantai saluran pemasaran kelapa sawit di Desa Pematang Kabau ada dua. Yang pertama dari petani atau produsen, kemudian pengepul, lalu ke pabrik pengolahan atau PKS, baru ke konsumen. Yang kedua ada yang dari petani tanpa dijual ke pengepul, langsung dijual ke pabrik, ke konsumen. Jadi, saluran pemasaran di Desa Pematang Kabau ini ada 3 subsistem yang saling berhubungan atau yang saling berkaitan. Yang pertama petani sebagai produsen kelapa sawit. Yang kedua itu pengepul atau pedagang perantara atau distributor. Yang ketiga PKS atau pabrik kelapa sawit, yaitu pengolahan buah kelapa sawit menjadi olahan seperti minyak goreng dan lain sebagainya. Setelah saya berhasil mewawancarai salah seorang petani kelapa sawit di Desa Pematang Kabau ini, beliau menceritakan bahwa produsen atau petani melakukan budidaya kelapa sawit mulai dari pembibitan, pengolahan lahan, pemupukan, perawatan, hingga pemanenan. Jadi masing-masing proses itu ada biaya tersendiri. Harga tandan buah segar atau TBS di Desa Pematang Kabau berkisar dari 2.600 per kilo sampai 2.800 per kilo. Kenapa terjadi perbedaan antara harga di saluran pemasaran ini? Terjadi berdasarkan kualitas, panjang rantai pemasaran, dan lokasi kebun dan faktor lainnya. Pemanenan buah kelapa sawit dilakukan 2 minggu sekali atau berarti 2 kali seminggu. Harga yang ditawarkan oleh pengepul itu 2.600 sampai 2.800 per kilonya. Namun ada juga beberapa petani yang menjual TBS atau kelapa sawitnya ke pabrik langsung tanpa perantara pengepul. Dan biaya jika petani menjual langsung ke PKS atau pabrik yaitu berkisar 3.000-an atau 3.100. Jadi keuntungan yang diperoleh jika petani menjual langsung ke TBS itu cukup besar. Tetapi petani kecil atau petani yang berapa hektar saja itu rugi karena menyiapkan mobil, kendaraan, pemuatan truk, dan lain sebagainya. Jadi bagi petani yang lahannya sudah beberapa hektar, sudah lumayan besar atau minimal 3 hektar gitu, dia sudah bisa langsung menjualnya ke pabrik pengolahan kelapa sawit atau PKS.
dan biaya yang dikeluarkan jika petani menjual langsung ke PKS atau pabrik pengolahan kelapa sawit rata-rata mencapai 3.000 per kilo atau 3.100 per kilonya. Dari hasil wawancara saya ke salah satu petani di Desa Pematang Kabau ini, terdapat dua saluran pemasaran yang terjadi. Yang pertama dari petani, kemudian pengepul, baru ke PKS dan ke konsumen. Saluran yang kedua dari petani tanpa melalui pengepul, berarti petani langsung ke pabrik baru ke konsumen. Dan dapat disimpulkan dari hasil riset mini saya, di Desa Pematang Kabau ini kebanyakan petani menjual kepada pengepul, hanya sebagian kecil saja yang menjual langsung ke pabrik. Padahal saluran pemasaran yang kedua ini lebih pendek, sehingga dapat menghemat biaya pemasaran dan akhirnya dapat meningkatkan pendapatan yang diterima oleh petani. Berikut adalah gambar pada waktu saya mewawancarai salah seorang petani di Desa Pematang Kabau. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.